pemirsa King Gallery, balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Dan balik lagi di sini bersama Ica ya pastinya ya pemirsa. Nah, di video kali ini pastinya lagi Ica akan informasikan stok terbaru dari showroom King Gallery. Dan kebetulan di sini kita ada 2 unit Alphard yang ada di belakang Ica ini ya pemirsa. Nah, mau tahu kan mobil apa yang akan Ica review dan spesifikasinya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja ya. Di sini Ica akan informasikan mobil MPV premium favorit yang ready di King Gallery, dan boleh dibilang ini mobil MPV premium kesukaan para seluruh rakyat Indonesia pastinya ya pemirsa. Oke, di sini kita ada mobil Toyota Alphard GHTPM AT hitam tahun 2017 ya pemirsa. Untuk spesifikasinya dia masih tangan pertama dari baru. Kilometer juga baru 72 ribuan, dan untuk pajaknya dia bulan 7 tahun 2023, masih sangat panjang ya pemirsa. Nah, sebelum Ica review lebih detailnya, untuk sejarah dari Toyota Alphard itu sendiri itu terdiri dari 3 generasi ya pemirsa. Oke, generasi pertamanya yaitu pada tahun 2003 sampai 2007 dengan modelnya pada saat itu juga banyak banget digandrungi dan juga banyak banget diminati ya pemirsa, karena dari awal pertama kali diluncurkan itu untuk mobil Alphard itu tidak menghilangkan kesan mewah ya. Jadi dari generasi pertama sampai generasi yang terakhir atau generasi ketiga ya kan, Toyota Alphard sendiri itu tidak menghilangkan kesan mewah dan elegans dari mobil ini. Oke, untuk generasi keduanya yaitu masuk pada tahun 2008 sampai 2014, dan untuk generasi ketiganya yaitu pada tahun 2013 sampai saat ini ya pemirsa. Jadi untuk generasi ketiga juga ada yang versi faceliftnya, dan yang kebetulan kita punya ini generasi ketiga sebelum facelift yang transformer ya pemirsa. Dan untuk Toyota Alphard sendiri itu terdiri dari 3 varian. Varian yang paling bawahnya yaitu yang tipe X, tengahnya tipe G, dan paling tingginya itu tipe Q. Dan yang kita punya ini yaitu tipe tengah-tengahnya ya pemirsa. Oke, nah langsung aja kita review tampak depan dari mobil ini. Nah, dari tampak depan terlihat sekali ya kalau Alphard itu memang pembawaan dan kesannya itu terlihat sangat mewah banget ya pemirsa. Terbukti dari bagian grillnya sendiri, di sini dia sudah full chrome. Dan ini grillnya itu sebelum yang transformer dia setengah aja ya, karena yang sesudah facelift untuk grillnya dia sampai bawah, dan ini yang sebelum facelift jadi sampai tengah sini aja, tapi tidak menghilangkan kesan mewah dan juga elegans dari mobil ini. Dan juga di sini ada logo Alphard-nya, dan juga di sini nyempil ada kameranya ya, karena memang untuk ke Alphard ini dia memiliki fitur kamera 360-nya, jadi dia ada kamera depannya seperti itu. Oke, lanjut ke bagian headlampnya. Untuk headlampnya di sini pastinya sudah full LED dengan adanya lampu DRL ya kan, dan juga di bagian bawahnya lagi pastinya dia juga ada sensornya lagi di kanan dan kiri, ada 2 titik, dilengkapi dengan fog lamp LED, dan juga frame-nya dia sudah chrome ya pemirsa, seperti itu. Dan lanjut ke bagian bawahnya, untuk underguard-nya dia sewarna dengan warna body, dan tampilan depan dari mobil ini juga masih sangat bagus dan pastinya berkualitas. Karena apa? Karena unit-unit yang ada di King Gallery pastinya unit-unit yang terbaik buat pemirsa King Gallery. Oke, dari tampak depan mungkin sekian, kita langsung aja bergeser ke bagian sampingnya. Yuk. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja kita review tampak samping dari Toyota Alphard ini ya. Kita mulai dari bannya dulu. Nah, untuk ukuran ban dari mobil ini yaitu menggunakan ukuran ban 235/50 ring 18
dengan velg pastinya sudah two tone color ya pemirsa, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di bagian depan sini juga di sini ada list jendelanya ya pemirsa. Jadi list jendelanya itu sudah chrome dan ini dia dari depan sampai ke pintu nih pemirsa, pintu depan, dan juga dilanjut ke bagian sininya nih untuk roomnya. Jadi terlihat sekali mobil ini sangat mewah ya. Jadi list chrome-nya itu dari kalau depan bawah jendela sampai ke tengah dan dia nyambung lagi ke bagian atas baris keduanya, seperti itu ya pemirsa. Oke. Nah, untuk spionnya sendiri di sini pastinya sudah retractable, sudah spion sen juga, dan juga pastinya sudah electric mirror juga ya. Jendelanya juga sudah dilengkapi dengan kaca film, dan ini otomatis kunci di kantong, dia otomatis cuman megang handle pintu udah langsung terbuka dan tertutup ya pemirsa, seperti itu kan. Dan untuk handle pintunya juga dia sudah chrome juga ya pemirsa. Nah, oke, bagian samping dari mobil ini dia ada lekukan-lekukan yang sangat tajam, dan juga ini terlihat sekali aerodinamisnya pemirsa ya. Dan ini terlihat sekali mobil ini juga sangat panjang karena memang mobil MPV, mobil keluarga yang sangat nyaman banget ya pemirsa. Oke. Nah, dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian sini. Untuk pintunya pastinya dia sudah sliding door elektrik ya kan, dan juga di sini ada tombol untuk buka sliding doornya ya. Jadi bisa melalui tombol dan juga bisa melalui handle-nya yang tinggal ditarik ya pemirsa, seperti itu. Kita coba ya. Nah, dia tinggal pencet, sekali tekan akan otomatis terbuka, dan ini masih berfungsi dengan baik semua, nggak ada macet sedikit pun karena memang electrical dari mobil ini semuanya berfungsi dengan baik ya pemirsa. Oke, kita tutup kembali, tinggal pencet aja ya. Oke, nah bisa dilihat sendiri ya pemirsa. Dan juga untuk kaca film dari mobil ini juga dia menggunakan kaca film 3M ya pemirsa. Jadi memang kaca film yang nggak asal-asal, jadi memang yang merek bagus gitu. Oke, dari bagian samping mungkin sekian, kita langsung aja beralih ke bagian belakang dan bagasi ya. Tetap stay tune. Oke pemirsa King Gallery, Ica udah dari bagian belakang atau bagian bagasi dari mobil Toyota Alphard ya. Kita mulai review untuk bagian atasnya dulu ya. Untuk atasnya di sini dia sudah ada spoilernya ya kan, dan juga ada stop lampnya juga, high mount stop lamp, dan juga di sini ada wiper nyempil dia di bagian atas. Dan juga jendela bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan defogger ya pemirsa. Oke. Nah, untuk lampu bagian belakangnya di sini untuk stop lampnya dia sudah LED. Cuman untuk lampu mundur dan juga lampu seinnya dia masih pakai bohlam biasa ya pemirsa. Dan juga di sini ada garnish chrome yang sangat besar dan juga dengan logo Toyota di bagian tengah membuat mobil ini terlihat mewah dan juga elegan ya, apalagi dengan desain lampu belakang yang sangat keren dan juga futuristik seperti itu. Dan juga di sini juga ada rear parkir kameranya ya kan, dan juga dia ada emblem Alphard dan juga emblem G, yaitu tipe dari mobil ini ya pemirsa. Dan juga di bagian bawahnya lagi ada 4 titik sensor parkir untuk memudahkan kalian parkir mundur, dan juga ada 2 lampu reflektor. Karena kalau misalkan mobil gede tuh nggak ada lampu nggak ada rear parkir kamera dan juga sensor parkirnya sih, kalau Ica pribadi ribet ya pemirsa karena mobilnya sangat besar. Tapi kalau yang udah ahli sih nggak perlu itu juga bisa ya. Oke. Nah, langsung aja dari tampak bagian belakang kita coba intipin untuk bagian bagasinya ya. Ica akan buka bagasi menggunakan remote-nya ya pemirsa, dan ini remote atau kunci dari Toyota Alphard ini. Oke. Nah, ini untuk bagasinya dia sudah power back door, dan ini masih berfungsi normal semua, pegasnya juga nggak ada yang macet sedikit pun ya kan. Dan ini tampilan bagasi dari Toyota Alphard dia sangat lega banget kalau misalkan bangku baris ketiganya dilipat ya pemirsa. Jadi ngelipatnya itu dia nyamping, dan itu 50-50 ya pemirsa untuk kelipatannya. Dan kalau misalkan bangku baris ketiganya difungsikan, lumayan juga sih kalau untuk mobil MPV dengan ruang bagasi yang segini sih sudah cukup lumayan banget gitu kan. Dan dari
kabin dari mobil ini pun sangat lega banget sih. Oke, di sini juga ada lampu bagasi, ya kan? Di kanan dan kirinya ada tempat penyimpanan, di sebelah sini juga untuk naruh toolkit dan juga dongkrak. Dan overall untuk bagasinya sih menurut Ica masih worth it banget ya pemirsa. Oke, kita tutup kembali ya. Kita tutup pakai tombolnya. Nah, untuk tombol bagasi juga ini masih berfungsi ya. Jadi tinggal sekali tekan, dia akan otomatis tertutup. Nah, seperti itu ya pemirsa. Jadi memang ini mobil tuh nggak ada masalah sedikit pun, udah tinggal siap pakai banget. Oke, dari bagian belakang dan juga bagasi sekian Ica akan informasikan untuk bagian interiornya. Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa, King Gallery, Ica udah ada di bagian interior dari Toyota Alphard GATPM tahun 2017 ini ya. Nah, langsung aja Ica review dari bangku baris keduanya, karena memang yang spesialnya dari Alphard itu kalau menurut Ica pribadi yaitu kalau misalkan kita udah duduk di bangku baris kedua ya, karena memang dari joknya sendiri ini dia sudah pilot seat dan ini sangat nyaman banget ya pemirsa, karena dari segi bangkunya dia sudah electric seat ya kan, sandarannya dia tinggal di sini juga ada tombolnya, jadi tinggal pencet aja tuh recliningnya. Dan ini benar-benar masih enak banget dan masih berfungsi normal ya. Dan untuk joknya sendiri juga dia ada sandaran kakinya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan mobil ini dalam perjalanan jarak jauh pun, ini benar-benar bakal jadi perjalanan yang menyenangkan dan juga sangat nyaman banget pemirsa. Karena perjalanan jauh kan biasanya kita capek, tapi kalau pakai menggunakan mobil Alphard ini kita akan terlihat rileks dan nyaman banget nih. Dari posisi Ica duduk aja tuh seperti ini dengan bisa sambil nonton TV, dan untuk AC-nya sendiri pun ini masih sangat dingin. Dan juga spesialnya lagi juga di sini ada lampu ambient light-nya yang memang bisa disetting berubah-ubah warna ya pemirsa, karena memang ada total kurang lebihnya dia ada 16 warna ambient light yang ada di mobil ini. Dan terlihatnya itu kayak kita tuh di dalam mobil tuh kayak nggak di dalam mobil, tapi kayak ada di dalam ruang tamu rumah kita sendiri gitu loh pemirsa. Jadi benar-benar enak dan nyaman banget. Oke, nah ini juga masih berfungsi normal ya pemirsa. Untuk joknya juga dia udah ada kupingnya, seperti Ica bilang tadi dia udah pilot seat. Ini juga untuk armrestnya atau di sini juga ada buat naruh cup holder, dan juga ada aksen panel woodnya juga di bagian joknya kanan dan kiri. Dan juga di sini ada mejanya juga ya kan, buat kalian taruh makanan, dan juga cup holdernya banyak banget di bagian tengah gitu kan. Dan ini benar-benar mobilnya tuh mobil impian Ica banget pemirsa, seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi di bagian atasnya dia sudah ada TV plafonnya, jadi bisa buat kalian nyantai menikmati perjalanan, bisa lewat nonton TV ataupun mendengarkan radio ataupun musik ya pemirsa. Oke. Di bagian atas di sini ada tombol-tombol untuk nyalain AC dan juga pengaturan lampu ya kan. Nih bisa dilihat sendiri ya, lampunya dia berwarna-warni, tinggal pencet aja sesuai kemauan kalian gitu mau warna apa. Dan juga dia juga pastinya sudah sunroof ya pemirsa tuh. Dan untuk sunroofnya sendiri ini masih berfungsi normal semua. Oke, panas pemirsa, kita tutup kembali ya. Dan untuk tutupnya juga masih berfungsi normal semua sangat baik. Tapi untuk posisi tutupnya dia harus manual ya untuk plafonnya, seperti itu. Oke. Sini juga ada kisi-kisi AC, ada lampu bacanya, dan ini sudah LED juga warna putih gitu kan. Dan juga dia ada tirainya juga, membuat mobil ini lebih private lagi apabila kalian udah masuk ke dalam mobil ini, seperti itu ya pemirsa. Dan untuk bangku baris ketiganya pun dia juga masih sangat nyaman banget dan gak sempit juga ya pemirsa, karena memang mobil ini sangat panjang banget pastinya dari bangku baris pertama, kedua, dan ketiga. Untuk legroomnya pastinya dia masih jauh sekali, bahkan headroomnya juga sama gitu kan. Memang ini mobil benar-benar mobil keren, mobil premium, dan juga sangat nyaman banget. Oke. Dan juga di sini ada tempat bagian depannya nih, ada aksen panel wood juga ya kan, ada tempat penyimpanan gitu kan, banyak banget. Dan untuk jendelanya sendiri pastinya dia sudah otomatis seperti itu. Oke.
Nah, dari bangku baris kedua, mungkin sekian ya pemirsa. Ica akan coba lihat untuk bagian pengemudinya seperti apa. Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa, King Gallery, Ica udah ada di bagian depan atau di bagian pengemudi ya pemirsa. Nah, untuk posisi pengemudi juga ini masih sangat nyaman banget ya kan. Kita mulai dari untuk setirnya dulu ya pemirsa. Nah, untuk setirnya sendiri di sini ada aksen panel wood dan juga ada lapisan kulit di bagian sininya, dan ini membuat setir ini tampilannya sangat mewah ya pemirsa. Dan di bagian sebelah kirinya di sini ada tombol untuk pengaturan volume dan juga tracking audio, dan di sebelah kanannya yaitu untuk pengaturan MID-nya seperti itu. Dan di bagian bawah lagi di sini ada cruise control, dan di bagian sebelah kanan atas ada pengaturan lampu, dan di sebelah kirinya ada pengaturan wiper ya pemirsa. Dan di bagian belakang sini lagi nih ada pengaturan odo dan trip ya. Jadi bisa dipencet-pencet tuh, bisa dicek dari sini ada tombol-tombolnya, ya kan? Dan juga yang Ica suka juga di sini untuk penempatan cup holder. Ya, jadi penempatan cup holdernya itu dia adanya di dekat AC. Jadi kalau misalkan naruh minuman di sini tuh kayak membuat minuman kita tuh jadi ada rasa dinginnya gitu kan, karena memang dia adanya di AC gitu kan, jadi lebih mengawetkan lah kalau menurut saya ya, walaupun nggak kayak di kulkas gitu. Dan juga dia ada penutupnya lagi, dan ini penutup untuk cup holdernya dia aksen panel wood ya. Panel woodnya itu juga yang glossy gitu ya, jadi bukan yang dope, jadi terlihat sekali mewahnya dari mobil ini. Dan untuk door trimnya sendiri dia pastinya sudah bahan soft touch ya pemirsa. Ini bagian atasnya berwarna hitam dan di bagian bawahnya dia berwarna beige, warna dengan joknya seperti itu. Dan juga di sini ada memory seat ya. Untuk bagian pengemudi ada 3 pengaturan memory seatnya. Handle pintu sudah chrome, dan di sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan spion, dan juga ada power window dan juga power door lock. Dan untuk pengaturan jendelanya sendiri dia pastinya sudah all automatic, jadi udah nggak perlu ribet lagi tekan-tekan lama gitu. Oke. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya. Di sini juga berbahan soft touch dan juga masih rapih dan masih terawat banget ya pemirsa, seperti itu. Nah, untuk head unitnya juga ini tampilannya benar-benar keren banget. Dia di bagian samping-sampingnya dia berwarna kayak apa ya, silver metallic gitu ya, kayak titanium gitu, dan keren banget desainnya. Dan juga untuk head unitnya pastinya sudah touchscreen dan layarnya juga cukup lebar juga. Dan juga di sini juga ada kisi AC, di bagian depan ada 4 titik ya kan. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan terbuka untuk kalian naruh kartu atau koin-koin gitu. Dan juga di sini ada tombol hazard. AC-nya pastinya sudah dual zone dan juga sudah digital ya pemirsa. Oke. Nah, di bagian bawahnya lagi di sini juga ada aksen panel wood lagi dan lagi ya pemirsa. Dan ini transmisinya otomatis. Ada tempat penyimpanan lagi yang sliding gitu ya kan. Dan juga di bagian bawahnya lagi di sini ada 2 tempat cup holder, 2 tempat, dan juga lagi-lagi ada aksen panel woodnya lagi. Dan juga untuk armrestnya atau sandaran tangannya juga di sini ada ya kan. Dan ini bisa dibuka, dan storage-nya ini cukup besar banget sih pemirsa, dan juga ada power outletnya juga gitu. Jadi untuk buka tutup storage-nya ini bisa dari sisi sebelah kanan atau dari sini juga bisa, jadi bisa kanan kiri gitu ya, jadi dia fleksibel. Nah, untuk joknya sendiri pastinya juga dia sudah electric seat ya untuk kanan dan kirinya. Di belakang juga udah electric seat seperti itu. Oke. Dan ini juga ada aksen panel wood lagi dan lagi di setiap door trimnya ya kan. Dia ada aksen panel wood di bagian depan, kanan kiri door trim, bagian belakang pun tadi kelewat ya, ada panel woodnya juga. Dan bahkan untuk jendela belakang pun yang baris kedua dia ada tray-nya lagi ya pemirsa, jadi kayak ada jaring gitu buat penghalau panas juga. Pokoknya ini mobil super komplit banget pemirsa, seperti itu. Oke. Dan di bagian atasnya sun visor-nya pastinya dia sudah lengkap dengan kaca dan juga ada lampunya. Dan juga di sini ada tombol-tombol untuk buka sunroof, buka bagasi belakang, semua bisa. Dan ini juga ada buka dan tutup pintu kanan dan kirinya, dan juga ada tombol-tombol lampunya seperti itu. Oke, mungkin sekian
Nah, untuk bagian interiornya dan dari segi keamanan mobil ini juga pastinya sudah dilengkapi dengan airbag ya, dan airbagnya juga cukup banyak. Di bagian depan ada di setir, di pilar-pilar, dan juga di belakang juga ada di setiap pilarnya seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk bagian interiornya. Setelah ini saya akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari Toyota Alphard di ATPM tahun 2017 ini. Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica mau review mobil yang ada di belakang Ica ini. Mobil MPV premium favorit seluruh warga Indonesia ya pemirsa. Dan memang mobil ini benar-benar sangat nyaman dan juga sangat keren banget dengan fitur yang melimpah pastinya ya pemirsa. Nah, langsung aja untuk harga yang dibanderol dari Toyota Alphard GATPM tahun 2017 warna hitam dengan spek tangan pertama dari baru, kilometer 72 ribuan, pajak bulan 7 tahun 2023. Kita bandrol harga cashnya cuman di 909 juta aja, itu pun masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Dan untuk harga kreditnya untuk tenor 5 sampai 6 tahunnya cuma di 875 juta aja dengan simulasi kreditnya di total DP 215.843.000, angsurannya di 20.206.000, tenornya 5 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing niaga finance ya pemirsa. Jadi buat pemirsa King Gallery yang mungkin kalau misalkan masih belum ada budgetnya untuk beli cash, jadi kalian bisa beli kredit, cukup bayar uang muka cuman di 200 jutaan aja udah bisa bawa pulang Toyota Alphard GATPM tahun 2017 ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery juga, untuk Toyota Alphard sendiri di King Gallery dengan tahun 2017 kita ada 2 unit ya pemirsa. Dan juga ada juga di tahun 2021-nya. Jadi kita ada kurang lebih 4 unit Toyota Alphard yang ready di King Gallery ya. Untuk tahun 2017 kita ada 2 unit, 2021 ada 1 unit, dan juga ada tahun 2009. Tinggal pilih aja pemirsa King Gallery mau mobil yang mana, dan sesuai budget kalian tinggal disesuaikan aja ya pemirsa. Dan yang pastinya mobil-mobil yang ada di King Gallery nggak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Gallery. Kenapa? Karena di King Gallery pastinya menyediakan stok-stok terbaik dan berkualitas. Dan pastinya berjamin ya. Kita ada 3 jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom, yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol. Dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, yaitu unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospektor atau dari pihak ketiga. Jika kalian masih ragu lagi atau masih kurang yakin, boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil di King Gallery, hati puas, senang, dan pastinya aman ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery yang belum tahu alamat kita ada di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y67, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11. Nggak lupa di Blok Y15 ya. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak Ica ya pemirsa. Oke, mungkin sekian sudah Ica mau mereview mobil yang ada di belakang Ica ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan terima kasih banyak buat pemirsa King Gallery yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.